将你们年轻一代人全部斩去。 Alur cerita, animasi Donghua. 都给我滚出来！ Chapter 1505. Di Gunung Batu Besar, ada sebuah danau misterius, namanya Kolam Reinkarnasi. Ini membuat Si Hao curiga, bertanya-tanya apa yang istimewa dari tempat ini. Sementara itu, singa takut-takut sangat langsung, yakin bahwa ada keberuntungan alami yang besar di sini. Apakah yang dikatakan singa kecil itu benar? Di kaki gunung, mata seorang sesepuh mengungkapkan pancaran aneh, sedikit penuh harapan. Dia melihat orang-orang di sekitarnya. Siapapun dapat melihat bahwa tempat ini luar biasa. Sebenarnya ada jenis naga sejati yang terkunci di sini, kekuatannya sangat kuat di luar imajinasi. Meskipun ada bahaya, itu juga menandakan bahwa mungkin ada peluang besar. Itulah mengapa beberapa orang menjadi tergerak. Bahkan jika mereka datang untuk uang kali ini, alasan utamanya adalah karena mereka ingin membawa peti kayu busuk itu. Jika peluang surgawi muncul di sepanjang jalan, mengapa mereka tidak mengejarnya? Kita harus mengambil tindakan sedikit lebih cepat, menangkap Huang dan peti kayu busuk. Orang lain berbicara, tidak berharap semakin banyak masalah sampingan yang muncul. Namun, siapa yang rela naik gunung? Tidak ada yang menjawab. Itu karena mereka semua merasa khawatir. Begitu mereka naik gunung, mungkin ada bahaya besar yang mungkin muncul. Lagi pula, tempat itu sangat dekat dengan nomor 2 di bawah langit. Di gunung, raungan besar terdengar. Singa tak takut sudah mengambil tindakan. Di bawah kaki gunung, semua orang melihat cahaya keemasan meletus seperti gunung berapi. Energinya terlalu kuat, mendatangkan malapetaka di langit di atas dan di bumi di bawah. Awan melonjak. Cakar emas besar menutupi langit dan bumi, ingin meraih Si Hao dengan satu gerakan, menghancurkannya menjadi pasta daging. Dengan mereka berdua sedekat itu, sekarang cakar ini menunjukkan kekuatan, sangat sulit untuk dihindari. Si Hao hanya bisa menghadapinya secara langsung. Benar saja, gelombang cahaya menyilaukan meletus. Huang mengambil tindakan, dengan paksa menghadap singa emas, menghancurkan cakar itu ke samping. Pada saat itu, tidak ada yang mengatakan apa-apa, karena semua hati mereka terhubung ke tenggorokan mereka. Bahkan ada beberapa pembudidaya yang wajahnya menjadi pucat pasi, benar-benar ingin segera lari. Setiap hati mereka melompat dengan kuat, bahkan jiwa mereka gemetar. Ini adalah ketakutan, kekhawatiran untuk hidup mereka sendiri. Tidak ada yang mengira singa yang tak takut menjadi pemarah ini, benar-benar menyerang seperti ini tanpa sedikit pun keraguan, kuat dan ganas, bertarung dengan Huang. Orang harus memahami bahwa gunung ini tidak jauh dari naga sejati kuno itu. Jika gelombang kejut ini membangunkannya, siapa yang bisa melarikan diri? Di mata semua orang, begitu binatang purba itu dihidupkan kembali, langit pasti akan runtuh, bumi runtuh. Semua pembudidaya alam rilis diri akan segera meledak menjadi kabut berdarah. Ini bukan kekuatan yang sama, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Pada saat itu, sekelompok pembudidaya mundur, diam-diam menarik diri, meskipun mereka biasanya sangat berani, lama membuat persiapan mental untuk mati di hutan binatang surgawi. Namun, saat ini jelas membuang hidup mereka, jadi tidak ada yang mau sembarangan bergabung. Bertarung sampai mati itu baik-baik saja, tetapi mengambil inisiatif untuk memprovokasi keberadaan yang terbatas, membuang nyawa mereka dengan sia-sia, itu bodoh. Mereka tidak akan mencari kehancuran mereka sendiri seperti ini. Setelah puncak gunung menerima pukulan ini, kedua ahli muda itu berpisah, tidak melakukan serangan lagi. Mereka tampaknya saling menilai, mengintai keadaan binatang purba itu. Di kaki gunung, para pembudidaya hebat yang wajahnya memutih melepaskan napas lega. Baru saja, semua orang panik, merasa seolah-olah kiamat sedang turun. Kenyataannya, pada saat itu, banyak orang tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dalam hati, sangat marah, merasa seperti singa emas itu terlalu terburu. Singa tak takut berbicara, "Senior, kalian semua tidak mengerti beberapa metode khusus dari 9 surga 10 bumi. Ini adalah metode hebat penyegelan surga. Itu dapat memastikan pembekuan abadi darah esensi seseorang dan roh primordial, itu tidak akan bangun. Tentu saja, jika ada yang menunjukkan kebencian terhadapnya, maka itu akan memprovokasi metodenya, sehingga langsung dihancurkan. Jenis metode ini sangat aneh, bahkan tidak membiarkan sedikit vitalitas seseorang pergi, mempertahankan tubuh pada kondisi puncaknya di masa lalu. Itu dikenal sebagai metode terlarang. Hanya saja,
tidak banyak yang bisa menampilkan metode hebat seperti ini di langit di atas dan di bumi di bawah. Adapun kapan binatang purba ini akan bangun, itu akan tergantung pada dirinya sendiri, bukan pengaruh dunia luar. Namun, jika ada yang berani menentangnya, maka itu hanya membuang-buang nyawa mereka dengan sia-sia. Semua orang menggigil dalam hati. Seberapa besar persepsi dan ketajaman binatang purba yang kuat ini? Namun, saat ini, itu sama sekali tidak disadari, seperti batu sedingin es. Ini membuktikan bahwa kondisinya sangat buruk. Jika tidak, mengapa perlu menampilkan metode hebat penyegelan surga jenis ini? Pada saat yang sama, dari aspek lain, metode hebat semacam ini benar-benar luar biasa. Untuk memiliki seorang ahli yang tak tertandingi benar-benar menutup panca indera dan kesadaran sembilan mereka, betapa anehnya hal ini? Hanya beberapa kalimat pendek yang membuat para pembudidaya asing di bawah semua bergerak. Metode hebat penyegelan surga milik 9 surga 10 bumi, seni ajaib yang tak tertandingi. Saat itu, Shutuo dan Anlan telah mencarinya, tetapi tidak pernah mendapatkannya. Jenis metode hebat ini bahkan bisa menyembuhkan luka seseorang, membiarkan makhluk yang hanya memiliki seutas semangat tersisa untuk melestarikan diri, apalagi perlahan pulih. Ketika mereka memikirkan hal-hal ini, mata semua orang menjadi dalam, sangat menyadari betapa seriusnya luka binatang purba ini. Namun, ini mungkin satu-satunya alasan mengapa kita bisa berdiri di depannya. Kalau tidak, itu akan bisa merasakan kita dari ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta li jauhnya. Hanya dengan membuka mata, memikirkan satu pikiran, dan kita akan benar-benar musnah. Seseorang berkata dengan tenang. Di gunung, kedua ahli muda itu saling berhadapan. Huang, kamu akan jatuh hari ini. Singa emas berkata dengan dingin. Tubuh raksasa itu sangat heroik, surai singa jatuh ke tanah, keemasan dan gemerlap. Tubuhnya kokoh dan kuat, seolah-olah dilemparkan dari emas, penuh dengan daya ledak. Semua bulu emas di tubuhnya seperti kain sutra, bersinar cemerlang. Bukannya aku tidak melawanmu sebelumnya. Setelah beberapa waktu berlalu, Anda mungkin sudah mati. Si Hao berkata dengan tenang, menyebutkan pertempuran di dekat bumi yang keji. Apakah begitu? Apakah Anda merasa saya sangat lemah dari pertempuran itu? Baiklah, kalau begitu kita akan bertarung dalam pertempuran yang menentukan di sini. Alasan mengapa saya mendaki gunung ini sebagian untuk merebut keberuntungan alami yang menjadi milik saya, sebagian untuk membunuh Anda, memuaskan keinginan ini. Singa tak takut berkata. Banyak orang terkejut. Raja Singa Emas ini akan bertarung sampai mati melawan Si Hao. Si Hao merasa itu agak aneh. Singa ini ingin datang untuk merebut keberuntungan alami, dan juga ingin bertarung melawannya. Dia membuat niatnya terlalu jelas, mengapa dia tidak menunggu sampai dia sendirian untuk merebut keberuntungan alami ini? Orang harus memahami bahwa kolam reinkarnasi ini sangat aneh. Sebelumnya, Si Hao tidak tahu ada peluang, tidak ada rencana untuk memasukinya. Bukankah ini semacam pengingat untuknya? Si Hao berkata, garis keturunanmu memiliki begitu banyak darah di tanganmu, membelot ke sisi lain, malah membunuh orang-orang di sisimu sendiri, membuat banyak dari orang-orang kuno 9 surga 10 bumi mengeluh, merasa bersalah. Hari ini, mari kita selesaikan semuanya, dimulai denganmu. Aku juga akan menggunakan hidupmu untuk menenangkan hatiku. Singa emas berkata. Namun, tepat ketika tinju Si Hao bersinar, bersiap untuk menyerang, singa emas benar-benar segera melompat ke kolam reinkarnasi. Perubahan ini sangat mendadak. Di kaki gunung, rombongan asing juga terkejut. Segera setelah itu, semua orang mengerti mengapa harus melakukan ini. Itu karena danau yang tenang dan misterius itu segera menghasilkan riak, dan kemudian cahaya abadi melonjak, aura abadi menyebar keluar. Garis-garis cahaya warna-warni yang tak berujung ditembakkan, berubah menjadi simbol satu demi satu, mengukir diri mereka sendiri di tubuh singa yang tak takut. Ada gelombang vitalitas yang kuat yang mengalir ke tubuhnya. Tulang-tulangnya mengeluarkan suara pipa, tampaknya berevolusi, memperoleh manfaat luar biasa. Semua orang merasa ngeri. Kolam ini menantang surga? Singa emas baru saja masuk, namun sudah mendapatkan kesempatan ini? Si Hao mengambil tindakan tegas, tidak ragu-ragu sama sekali. Dia memadatkan jejak tinju, menghancurkannya di kolam, kekuatan surgawi ganas, mampu menjatuhkan bulan. Cahaya cemerlang menenggelamkan danau. Dengan jarak yang begitu dekat di antara mereka, tinju Si Hao benar-benar menenggelamkan tempat ini. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan surgawi pihak lain, itu masih harus menghadapinya secara langsung, tidak dapat menghindarinya. Namun,
sesuatu yang tidak terduga terjadi. Danau ini mengeluarkan cahaya yang cemerlang, apalagi disertai dengan gelombang suara kitab suci yang aneh. Seolah-olah seorang Buddha sedang melantunkan, suara itu beriak melalui tempat ini. Jejak tinju Si Hao benar-benar dinetralkan. Cahaya kepalan tangan yang gemerlap, teks tulang, dan hal-hal lain benar-benar disempurnakan oleh cahaya warna-warni danau yang menyala-nyala. Kekuatan surgawi bergabung ke dalam danau. Singa takut bahkan tidak membalas, kolam reinkarnasi ini sudah menyempurnakan kekuatan surgawinya sendiri. Ini sangat mengejutkan. Kalian semua, pergi ke sana juga. Di kaki gunung, seorang tetua mengingatkan generasi muda. Kenyataannya, saat ini, semua orang melihat singa emas mendapatkan manfaat yang luar biasa. Semuanya tergerak. Kolam itu sepertinya bisa membuat seseorang melepaskan daging dan tulangnya, mengalami kelahiran kembali. Bahkan tanpa pengingat ini, sudah ada 6 atau 7 anak muda yang bergegas mendaki gunung bersama, berharap mendapat bagian dari keberuntungan alami. Si Hao menyerang lagi, mengadu petir. Itu meretas, kilat menjalin, ingin menyerang singa emas. Akibatnya, petir juga diserap oleh danau itu, sepenuhnya dinetralkan. Si Hao sangat terguncang. Kolam ini tidak terlalu besar, tetapi memiliki kekuatan tak terbatas, seperti laut, mampu menampung segalanya. Terlebih lagi, dia melihat singa emas itu juga merontokkan bulunya, menghasilkan lapisan bulu emas baru yang lebih cemerlang. Jenis transformasi ini terlalu mengejutkan. Si Hao juga melompat untuk merebut keberuntungan alami. Hehe. Singa emas itu tertawa, suaranya sangat aneh. Chapter 1506, Peninggalan Biksu Kuno. Senyum singa ini terlalu tidak jujur. Kepala singa raksasa itu tampak sangat berani dan kuat, dan juga sangat jahat. Surai emasnya beberapa kaki panjangnya, gigi garang seputih salju di mulutnya yang lebar tajam seperti belati. Ketika Si Hao mendarat di dalam air, seluruh tubuhnya menjadi kaku, seolah-olah dia membeku. Tentu saja, suhu di sini jauh lebih rendah daripada di rumah es. Dagingnya sedang diperas, hanya merasa seolah-olah dia akan pecah. Dia dalam hati berteriak, tidak baik, dengan cepat melawan. Namun, segera setelah itu, dingin yang ekstrim menghilang, air kolam tiba-tiba mendidih, menjadi siapa yang tahu berapa kali lebih panas dari magma. Kekuatan surgawi meluap di kolam. Akibatnya, Si Hao terguncang dalam hati. Pada saat yang sama, dia ketakutan. Dagingnya benar-benar terasa seperti sedang dimasak, pada saat yang sama akan terkoyak. Kolam ini sangat aneh. Dia tidak merasakan keberuntungan alami, malah merasa seolah-olah dia akan dicabik-cabik. Dari dingin yang ekstrim ke panas yang ekstrim, transformasi ini terjadi terlalu cepat. Kalian semua, jangan datang. Singa emas berteriak. Itu karena pada saat ini, 6 atau 7 sosok bergegas ke atas gunung, sekarang menghadap ke kolam, mata mereka meledak dengan cahaya surgawi. Sambil berdiri di tebing, mereka bisa dengan jelas merasakan kekuatan surgawi danau yang melonjak. Itu terlalu kuat, apalagi ada gelombang aroma yang jelas, seolah-olah itu adalah kumpulan ramuan dao abadi. Orang-orang ini tidak memperhatikan singa emas, langsung melompat, menghasilkan percikan yang hebat. Segera ada tangisan keras. Rasa sakit yang luar biasa menutupi tubuh mereka, rasa sakit merembes ke jiwa mereka. Mereka tidak bisa menahan lagi. Segera ada orang yang ingin melompat keluar, mulai berjuang, ingin pergi. Namun, pada akhirnya, mereka terseret, terkurung di dalam air. Darah memercik keluar. Salah satunya langsung meleleh, berubah menjadi gumpalan darah, tubuh dan jiwa terhapus. Tidak. Tempat terkutuk macam apa ini? Orang lain berteriak. Dagingnya terkorosi, kemudian meleleh menjadi puluhan ribu helai cahaya warna-warni. Dia juga mulai mencair. Biarkan aku pergi. Yang lain meraung, berjuang keras. Namun, semua tubuh mereka pecah tanpa kecuali, satu demi satu. Beberapa dari mereka secara langsung memiliki roh primordial mereka yang menguap menjadi hujan cahaya. Hasil mereka semua sama, hancur di kolam. 7 ahli muda mati seketika, tubuh dan roh benar-benar musnah. Ini adalah tragedi besar, orang-orang yang datang kemudian semua meninggal. Tempat keberuntungan alami apa? Ini benar-benar kolam iblis. Kesimpulan ini membuat ekspresi para pembudidaya itu segera berubah. Beberapa ahli muda ini berasal dari klan raja, namun pada akhirnya, mereka semua mati tanpa alasan yang jelas. Singa kecil, kamu sebaiknya memberiku penjelasan.
Di bawah, wajah seorang penatua segera jatuh. Senior, mereka terlalu gegabah, kesempatan ini tidak mudah didapat. Singa emas menggelengkan kepalanya. Baru saja, itu sudah mencoba menghentikan mereka, tetapi pada akhirnya, orang-orang itu tidak mendengarkan. Pada saat ini, di kolam renang, Si Hao mengalami rasa sakit yang luar biasa. Begitu orang-orang itu meleleh, dia sudah tahu bahwa ini adalah sarang iblis, bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap. Airnya terlalu mendominasi, hampir saja menghancurkan dagingnya. Selain itu, roh primordialnya juga mengalami serangan, hampir pecah. Ini membuat Si Hao sangat bingung. Mengapa singa emas tidak terpengaruh, tidak hancur setelah masuk? Si Hao dengan jelas melihat akhir menyedihkan dari anak-anak klan raja itu. Jika bukan karena bakat bawaannya yang sangat kuat, kultivasinya yang dalam, daging yang kuat, dia akan mengikuti jejak mereka. Si Hao ingin berjuang bebas, tetapi dia menemukan bahwa seolah-olah dia telah jatuh ke rawa, sebenarnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dia terjebak di sini. Kamu bahkan berani mencuri kesempatanku? Singa takut-takut tertawa, agak dingin, membawa niat membunuh. Di kejauhan, ketika sekelompok orang melihat pemandangan ini, mereka semua tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi aneh. Singa ini agak terlalu ganas. Tidak heran kamu bertingkah begitu terkenal, ini sengaja membuatku memperebutkan keberuntungan alami ini denganmu. Si Hao melihatnya dengan dingin. Selama proses ini, retakan muncul di tubuhnya satu demi satu, jelas tidak bisa bertahan lebih lama. Peti kayu busuk itu mengapung di permukaan air, tidak tenggelam. Aku sudah mengatakan bahwa hari ini, kamu akan mati di sini. Jenis keberuntungan alami ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh siapapun. Singa emas tersenyum dingin. Selain itu, pada saat ini, ia melantunkan jenis mantra. Suaranya sangat tidak jelas, orang luar tidak dapat memahaminya, menggunakan ini untuk menopang tubuhnya. Justru jenis kitab suci inilah yang memastikan kondisinya baik. Sebelumnya, dia diam-diam melantunkan kitab suci ini. Sekarang, dia langsung melantunkannya. Ini juga bisa dihitung sebagai jenis ejekan yang ditujukan kepada Si Hao. Tepat pada saat ini, orang-orang di kaki gunung bergerak, bergegas ke atas gunung. Tentu saja, masih ada setengah dari mereka yang lebih berhati-hati, tidak bertindak gegabah, tidak mendaki gunung. Misinya hampir selesai, kita bisa mengembalikan peti ini. Seorang tetua berkata sambil tersenyum, tiba di puncak gunung. Setelah yakin bahwa binatang purba itu tidak akan bangun, mereka menghela nafas lega. Beberapa orang berdiri di tepi danau, melihat ke tengah danau. Ini benar-benar menarik. Ini pada dasarnya menangkap kura-kura dalam toples, kan? Seorang pria parubaya mengejek, merasa ingin menjebak Huang seperti ini benar-benar sangat lucu. Haha, Huang, kenapa kamu tidak lari sekarang? Apakah Anda tidak akan mengambil kepala? Tidakkah kamu merasa sangat bodoh dan pengecut sekarang? Beberapa anak muda tertawa dengan cara yang tidak terkendali. Banyak orang datang, berdiri di puncak, memandang Si Hao, ingin menyaksikan momen spesial ini. Jika kamu punya nyali, lalu mengapa kamu tidak turun untuk menangkapku? Si Hao menjawab. Kepalanya basah oleh keringat, menahan rasa sakit yang luar biasa, tubuhnya akan pecah. Rasa sakitnya sangat sulit untuk ditahan. Bahkan rohnya akan berubah menjadi hujan cahaya, terkorosi. Kolam ini sangat aneh, terkadang dingin, terkadang sangat panas. Terkadang, hukum alam akan meluas, dan kemudian tidak lama kemudian, suara kitab suci bisa terdengar lagi. Tempat ini terlalu luar biasa, selalu berubah, dan juga sangat berbahaya. Ia ingin mengubah semua makhluk hidup yang memasukinya menjadi bagian dari dirinya sendiri. Di pantai, beberapa anak muda penasaran. Seringai muncul di sudut bibir mereka, tidak menahan sama sekali saat mereka mengambil tindakan. Dalam keadaan normal, mereka jauh dari lawan Si Hao. Namun, sekarang dia berada dalam situasi kritis, namun masih tidak mau menundukkan kepalanya. Mereka secara alami ingin memberinya pelajaran. Mereka tidak akan keberatan membunuhnya di sini. Sejumlah besar cahaya tersebar, semuanya metode leluhur yang menakutkan. Namun, yang membuat mereka terkejut adalah bahwa semua metode ini tidak efektif, diserap oleh cahaya surgawi, sepenuhnya dinetralkan. Ini, wajah anak-anak muda itu berwarna hijau dan merah. Musuh tepat di depan mata mereka, namun mereka tidak bisa melakukan apapun padanya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Singa yang tak takut, apa yang terjadi?
Salah satu dari mereka bertanya. Pada saat ini, seorang penatua muncul juga, wajahnya mendung, tidak terlalu menyenangkan untuk dilihat. Itu karena salah satu keturunannya bubar di sini belum lama ini. Senior, jangan lakukan itu. Singa emas memperingatkan. Apa? Jangan bilang aku bahkan tidak bisa menyentuh kolam ini? Penatua bertanya dengan dingin. Dia tidak memberi banyak wajah pada singa takut, merasa bahwa generasi selanjutnya darinya mati terlalu tidak adil. Garis keturunan Fearless Lion benar-benar terlalu kuat, leluhur mereka diduga masih hidup, mengintimidasi dunia. Jika bukan karena ini, tetua ini benar-benar ingin menghukum singa emas. Ini adalah kolam reinkarnasi. Ini sangat aneh, juga disebut Pool of Tempering. Siapapun yang masuk akan menanggung rasa sakit yang luar biasa melebihi apa yang bisa ditanggung seseorang, dihancurkan. Singa emas menjelaskan. Bahkan jika itu adalah seorang kultivator yang hebat, semuanya sama saja. Mereka akan menahan kekuatan yang melebihi batas alam rilis diri, tidak mungkin untuk dilawan. Lalu kenapa kamu baik-baik saja? Penatua itu bertanya dengan ekspresi cekung. Selain itu, dia mengulurkan tangan, ingin mencobanya, sedikit menyentuh air. Akibatnya, setelah jari menyentuh air danau, perlahan-lahan berkarat. Kemudian, itu menjadi sangat hancur, hampir jatuh. Penatua dengan cepat mundur, menghirup udara dingin. Kolam terkutuk macam apa ini? Ketika yang lain melihat ini, mereka mengungkapkan ekspresi terkejut satu demi satu. Sebelumnya, mereka mengira itu hanya menargetkan generasi muda, yang bisa mereka masuki dengan tenang. Sekarang, sepertinya kolam ini jauh lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Itu karena kolam ini awalnya disiapkan untuk garis keturunan kita. Singa emas menjelaskan. Apa? Banyak orang terkejut. Si Hao menahan rasa sakit yang luar biasa, bertahan selama ini. Meskipun dia dalam bahaya, dia masih belum dihancurkan. Ini membuat mata singa emas melepaskan cahaya warna-warni surgawi, merasa kaget terhadap kegigihan si Hao. Kolam reinkarnasi ini harus ditinggalkan untuk garis keturunan biksu kuno, kata singa emas. Ketika datang ke tempat ini, ia merasakan aura kolam reinkarnasi bahkan ketika itu masih jauh. Persis seperti yang tercatat di klannya, ini adalah hasil turunan dari biksu kuno. Kembali, nenek moyang kuno Fearless Lion telah mengikuti Raja Biksu Abadi. Mungkin bisa dikatakan bahwa nenek moyang singa yang tak takut sebelumnya telah ditundukkan oleh biksu kuno, dipaksa untuk masuk ke sekte ini. Itulah mengapa mereka mahir dalam metode Buddhis, memahami semua jenis kemampuan surgawi agung biksu kuno, mengetahui banyak rahasia. Garis keturunan biksu kuno ingin menampilkan reinkarnasi. Ini adalah prestasi luar biasa mereka. Singa emas tidak menahan informasi ini. Itu tidak bisa mengatakan dengan pasti kegunaan luar biasa seperti apa yang dimiliki kolam ini pada akhirnya, tetapi ia tahu bahwa kolam ini dapat digunakan untuk berkultivasi, bahwa itu sangat bermanfaat untuk dirinya sendiri. Ini dengan premis bahwa ia memiliki jenis kitab suci kuno khusus, menggunakannya untuk mendukung dirinya sendiri. Pada saat yang sama, seseorang membutuhkan konstitusi biksu kuno. Apa yang disebut konstitusi biksu kuno mengacu pada budidaya metode warisan ini, memahami cara-cara Buddhis. Setelah mencapai penguasaan besar atasnya, mereka akan mewarisi tubuh dengan kekuatan magis yang menakjubkan. Singkatnya, justru tubuh yang diperoleh dari mengolah kitab suci garis keturunan biksu kuno dalam jangka panjang. Singa yang tak takut secara alami memenuhi kondisinya, itulah sebabnya ketika melihat kolam ini, ia segera dipindahkan. Ini pasti keberuntungan alami untuk itu. Kolam renang ini sangat luar biasa. Apakah benar-benar tidak ada kesempatan bagi kita semua? Seorang penatua bertanya. Itu karena mereka sangat memahami betapa menakutkannya garis keturunan biksu kuno itu. Saat itu, Raja Biksu Abadi telah membuat pihak asing membayar harga yang sangat pahit. Bahkan jika saya mengajari Anda semua kitab suci, itu harus dikultivasikan setidaknya selama 1 dekade, membuat tubuh mendapatkan atribut Buddha, hanya dengan begitu kolam ini dapat dimasuki. Singa emas menjawab, menghasilkan senyum tipis. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Beberapa anak muda masih tidak mau menerima ini. Itu karena mereka sudah tahu bahwa ini adalah bentuk keberuntungan alami yang sangat menakjubkan. Ada jika Anda cukup menantang surga, mampu menahan amarah ini, mampu bertahan. Namun, apakah Anda berani mencoba? Sejak zaman kuno, hanya Raja Biksu Abadi yang mampu mencapai ini ketika dia masih muda, yang sebelumnya menyebarkan sifat Buddha, namun masih belum hancur setelah memasuki kolam ini.
Singa emas berkata. Ketika berbicara sampai di sini, itu mengerutkan kening. Itu menatap Si Hao, karena setelah sekian lama, dia sebenarnya tidak sepenuhnya larut, masih tetap hidup. Kenapa dia belum mati? Jangan bilang bahwa Raja Biksu abadi lainnya akan diproduksi? Mata seorang penatua yang berdiri di pantai berputar-putar dengan cahaya menakutkan, menatap Si Hao. Ini menarik perhatian semua orang. Huang sudah berada di sana selama beberapa waktu. Berdasarkan apa yang dikatakan Singa Emas, dia seharusnya sudah bubar. Jadi mengapa dia masih hidup? Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.